Ini memang orang-orang Mekah teman-teman dulu di awal Islam ini punya kedudukan luar biasa, luar biasa. Coba kita bayangkan teman-teman kalau kita ini hidup di fase Mekah dulu. Belum ada lampu, belum ada teknologi kayak kita sekarang, rumahnya orang masih dari tanah liat, ya. Terus ada orang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, ngaku nabi. Kalau tidak beriman masuk neraka. Kira-kira antum jadi Abu Bakar atau Abu Jahal? Saya kadang-kadang sering saya ulangi dalam pengajian, tapi saya juga merenungi gitu. Alhamdulillah kita hidup di zaman sekarang. Quran sudah sempurna, sudah banyak terjemahan, masjid banyak. Apalagi kita lahir di Indonesia, mayoritas Muslim, banyak buku-buku agama, banyak dai-dai ceramah, gampang sekali. Di fase Mekah dulu, 13 tahun Nabi berdakwah, yang masuk Islam cuma 153 orang. Enggak banyak. Dan tiap hari disiksa. Siapapun dulu di Mekah orang Islam kalau lewat, diinstruksikan oleh tokoh-tokoh Mekah, boleh pukul, boleh ambil hartanya, boleh bunuh, enggak apa-apa. Tersiksa luar biasa. Sumayyah dan Yasir radhiyallahu anhum ajmain, ini kalau saya kenang kisahnya kadang-kadang netesin air mata, luar biasa imannya. Sudah kita bayangkan teman-teman, Sumayyah dan Yasir adalah budaknya Abu Jahal. Waktu Abu Jahal dan teman-temannya sepakat, mulai sekarang kita siksa di pinggir jalan orang-orang Islam, bunuh mereka dengan separah-parahnya supaya semua mereka kapok, tidak ada masuk Islam lagi. Ditarik Sumayyah lagi hamil, diikat keempat kaki dan tangannya, dikait, ditarik dengan kuat dan lagi dalam kondisi hamil. Lalu Abu Jahal datang mengatakan, hai Sumayyah, tinggalkan agamanya Muhammad, atau ada tombak kecil dia pegang, lembing, ujungnya tajam, atau ini aku tusukkan ke perutmu pelan-pelan. Ini berat sekali. Bagaimana kira-kira kalau kita hadapi ini teman-teman? Ini seorang wanita yang hadapi. Mungkin kita kena silet saja sedikit sudah susah. Kadang-kadang tidak pergi ke masjid malah. Ini subhanallah tombak tajam, kakinya tantangannya diinjak. Di zaman itu ayat Al-Quran masih sedikit yang turun. Belum sebanyak kaum muslimin. Masih butuh keimanan luar biasa. Maka kata dia, aku tetap dalam agamaku. Maka Abu Jahal tusuk perutnya pelan-pelan sampai dia mati. Sampai kata Nabi SAW, disepakati oleh para ulama, orang wanita yang pertama disyahid dalam Islam adalah Sumayyah radhiyallahu anha. Kemudian Yasir suaminya mau membela nggak bisa, diikat juga, didatangkan, disiksa juga, sampai akhirnya terbunuh juga. Waktu Nabi SAW lihat penderitaan mereka, Nabi belum punya kekuatan di Mekah, belum ada wahyu suruh berperang juga. Jawaban Nabi apa? Sabran ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah keluarganya Yasir, tapi janji kalian surga. Lihat bagaimana mereka kuatnya teman-teman pada saat itu. Luar biasa. Bilal didatangkan di pasir, panas, ditaruh batu panas di dadanya dari pagi sampai malam. Tetap dia mengatakan ahad, ahad. Ditanya oleh para sahabat setelah dia hijrah di Madinah, wahai Bilal, kenapa anda bilang ahad, ahad? Kenapa nggak bilang Allah misalnya? Maka dia mengatakan, saya tidak temukan kalimat yang paling mereka benci kecuali ahad. Sifat Allah ahad, esa. Karena bagi mereka Allah boleh punya sekutu, makanya boleh sembah berhala-berhala. Begitu juga Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Itu waktu di zaman Umar bin Khattab dia masih hidup, waktu jadi khalifah. Lagi habis sholat, Umar bin Khattab biasanya habis sholat nanya-nanya sahabat. Ada yang lihat mimpi, ada yang punya cerita, menambah iman kami. Ada Khabbab dulu, langsung kata Umar, hai Khabbab. Umar tahu di masa Mekah dia pernah juga menyiksa umat Islam dulu. Apa siksaan yang paling berat buat kamu di Mekah dulu? Khabbab gak bicara apa-apa teman-teman. Di depan semua orang-orang dia buka bajunya. Karena laki-laki semua dibuka bajunya. Di belakang tulangnya itu, tulang belakang kita yang dari leher sampai ke tulang ekor, di sebelahnya ada lubang dalam. Dikatakan dalam riwayat ini kalau tangan kita dimasuk kepalanya bisa, kena dalamnya. Berwarna hitam, merah. Jadi orang lihat aja orang bisa rasakan sakitnya padahal tidak dirasakan. Dari atas sampai tulang ekornya. Umar nangis, sahabat nangis yang lain. Lalu kemudian Umar berkata, kamu diapakan ya Khabbab? Siapa yang buat ini? Dia bilang, wahai Amir Mu'minin, demi Allah mereka membuka bajuku di Mekah. Lalu mereka meletakkan batu-batu yang sudah sengaja mereka panaskan. Jadi bukan batu kena panas matahari, batu sengaja dibakar di api, ditaruh disusun di tanah yang runcing-runcing, lalu saya diseret dengan kedua tangan dan kaki saya dipegang oleh 4 orang algojo, diseret di atas batu itu sama bolonglah seperti ini. Tapi subhanallah enggak goyah iman mereka.
mereka kokoh. Makanya Nabi SAW mengatakan, tahukah kalian siapa orang pertama yang masuk ke dalam surga? Maka para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka beliau bersabda, orang-orang miskin dari kalangan kaum muhajirin yang dengan mereka hal-hal yang dibenci ditangkis dan mereka sabar. Seseorang dari mereka meninggal dunia sementara hajatnya masih terpendam di dalam dadanya, tidak bisa memenuhinya. Saking miskinnya waktu di Mekah dan disiksanya sampai mereka masih berangan-angan bisa memenangkan peperangan, bisa perang lawan orang kafir, bisa punya masjid sendiri, bisa punya keluarga yang islami, bisa punya anak-anak, mereka nggak bisa. Para malaikat berkata, wahai Tuhan kami adalah malaikat-malaikatmu, penjaga-penjaga dan penghuni-penghuni langitmu, jangan masukkan mereka ke surga sebelum kami. Tuhan menjawab, mereka adalah hamba-hambaku yang tidak menyekutukan sesuatu apapun denganku. Hal-hal yang tidak diinginkan ditepis dengan mereka. Seseorang dari mereka mati sementara hajatnya masih terpendam di dalam dadanya, dia tidak bisa menunaikannya. Saat itu para malaikat masuk dari segala pintu sambil mengucapkan, selamat bagi kalian atas kesabaran kalian, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Surah Ar-Ra'd ayat 24.